Kemudian pemabuk itu bertaubat dan berniat untuk berbuat baik dan beribadah. Dia naik ke ruang atas agar bisa menemani saudaranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia naik ke atas dengan niat taat, sedangkan saudaranya turun ke bawah dengan niat melakukan maksiat. Tiba-tiba kaki saudaranya yang turun tergelincir, lalu jatuh menimpa dia yang naik ke atas. Mereka berdua jatuh dan wafat. Maka orang yang ahli ibadah dikumpulkan atas niat maksiat, dan orang yang ahli maksiat dikumpulkan atas niat taubat dan ibadah. Oleh karena itu, seorang hamba harus berbuat baik dalam niatnya. Dihikayatkan bahwa sesungguhnya seorang hamba akan dihadapkan pada hari kiamat disertai kebaikan laksana gunung. Seseorang menyeru, "Barang siapa mempunyai kebaikan seperti pada si fulan, datangilah dia dan ambillah kebaikan itu darinya." Lalu orang-orang datang kepada si fulan dan mengambil semua kebaikannya, sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Si fulan kebingungan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, "Wahai hambaku, sesungguhnya bagimu ada segudang kebaikan yang ada padaku, yang tidak terlihat oleh seorang pun dari makhlukku." Dia berkata, "Wahai Tuhanku, apakah itu?" Allah berfirman, "Niat baikmu yang dulu pernah diniatkan olehmu, aku mencatatnya bagimu hingga niat itu berada di sisiku 70 kali lipat." Dihikayatkan pula, ada seorang hamba dihadapkan pada hari kiamat, lalu diberikan kepadanya sebuah buku. Dia mengambil dengan tangan kanannya, dan di dalamnya menemukan haji, jihad, dan sedekah yang tidak pernah dia lakukan. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, ini bukanlah bukuku, karena aku tidak pernah melakukan hal tersebut." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ini adalah bukumu, karena sesungguhnya dalam hidupmu kamu mengatakan, andaikan aku mempunyai harta, niscaya aku akan melakukan haji. Andaikan aku mempunyai harta, niscaya aku akan bersedekah. Maka aku mengetahui ini dari kebenaran niatmu, dan aku berikan kepadamu pahala itu semua. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku, barang siapa yang berniat melakukan sesuatu yang baik, niscaya dia akan mendapatkan pahalanya. Nabi SAW telah bersabda, "Niatul mu'mini khairun min amalihi." Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Dasar hadis ini ialah Nabi Muhammad SAW menjanjikan bagi orang yang membuat sumur pahala yang besar. Utsman radhiyallahu an berniat hendak membuat sumur tersebut, tetapi tidak tercapai karena telah dikerjakan oleh orang lain. Maka Nabi SAW bersabda, niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amal
dikatakan bahwa sesungguhnya niat yang kosong tanpa perbuatan dari seorang mukmin itu lebih baik daripada amal atau perbuatan yang tanpa disertai niat. Sebagian ulama menyebutkan sesungguhnya amal yang disertai dengan niat pahalanya ada dua macam, yaitu untuk amalnya dan untuk niatnya. Sedangkan tujuannya terletak pada salah satunya, karena dari keduanya ada satu pahala, dan pahala niat itu lebih banyak daripada pahala amal yang dilakukan tanpa niat. Sebagian ulama mengatakan sesungguhnya niat seorang mukmin itu akan bisa sampai kepada suatu tempat yang tidak bisa dicapai oleh amalnya. Hal ini disebabkan oleh niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya umurnya mencapai 1000 tahun, sedangkan amalnya tidak mencapainya. Diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam. Mobil barang sungkulnya. Kalau boleh neng eta mah ieu kelep meuli sarua. Mobilna sarua. Mau nyari gua jajan ya neng. Pokoknya kali nyawa itu udah salah. Yo, ada duit tahu? Tidak punya. Kebarahannya? Nggak tahu. Si mama kok sekalian? Si mama kok sekalian? Ya, bisa kurang.